Oke, di video kali ini kita akan tunjukkan tutorial fun modeling ya untuk 3D Connection SpaceMOS seperti ini. Kita akan buat di full di Gateway 3D ya. Jadi tonton aja videonya, eh, nanti saya tunjukkan dari awal sampai akhir. Oke, pertama-tama, oke ini udah jadi ya, ini udah jadi, kita coba bikin dari awal. Biar aman kita save dulu yang ini. Oke, kita coba bikin baru di Connection, SpaceMOS. Sorry, SpaceMOS 2. Oke, oke. eh, Tadi saya coba gunakan referensi image sebenarnya, cuman dari atas aja biar nanti nggak terlalu beda dengan aslinya. Oke, oke sebelum itu sebentar. Oke, sebelum itu kita coba bikin sketch dulu di sini. Oke, setelah itu ya kita coba gambar di sini. Saya coba gambar untuk patokannya nanti jadi si crown atasnya itu diameternya berapa. Ini misalkan ya saya taruh 30 mili. Oke, ukuran aslinya saya nggak tahu, saya males ngukur, tapi kira-kira segini. Biar nanti nggak terlalu beda. Nah, nanti kita taruh si image-nya di sini. Oke, lalu kita coba import image-nya di sini. Oke, coba di tengah-tengah. Ini saya pilihnya yang tengah kayak gini ya. Oke, kita coba pas-pasin aja ke yang diameter terluar di sini. Ya kira-kira seginilah ya. Nah, karena dia nggak benar-benar murni di tengah, ada kan gimana kita nge-cut si image-nya ya. Jadi nggak benar-benar di tengah. Cuman ada cara biar si image-nya itu benar-benar di tengah. Oke, caranya ini saya move dulu, misalkan ke sini, klik kanan, move ya. Lalu di sini saya coba gambar circle, tapi yang mode 3 titik kayak gini. Jadi misal saya pakai titik referensi yang tengah, di sini circle tengah, misal aja ya. Oke, nah sehingga bisa dilihat kita mendapatkan titik tengah dari gambarnya, gitu. Bukan gambarnya ya, tapi em, si circle-nya ini, circle gambarnya gitu. Nah, udah dari situ kita move lagi dari titik tengah sini ke titik tengah 00 kita. Nah, sehingga kita mendapatkan at least tidak terlalu nyengsol gitu ya. Tidak terlalu bengkok. Oke. Oke, setelah kita dapatkan ini, kita coba gambar beberapa garis entities referensi lain ya untuk dalamnya. Kita pakai mode yang ini aja. Yang kira-kira di sini. Oke, oke, kita gambar lagi untuk yang ujungnya sini ya, ujungnya si ujung sini. Kira-kira di sini ya, segini. Lalu kita coba gambar juga untuk yang ininya, ya kira-kira di sini. Nah, terakhir di bagian terluarnya itu kan dia nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak bulat gitu. Jadi kita gambar kayak gini aja, linear. Nah, itu biar pas, biar kita kasih dimensi aja. Oke, bagian sini mungkin perlu juga ya, bagian batas hitam dan putihnya. Lalu kita kasih dimensi juga. Sekian. Oke. Nah, kalau sudah selesai, oke, kita ini bisa blank, kita blank. Oke, sehingga kita dapat outline dari atas, kurang lebih seperti ini. Oke, kita coba sekarang gambar satu persatu. Pertama, yang ingin saya extrude adalah garis ini. Kita pakai curve garis ini. Nah, garis ini saya mau extrude ke bawah sebesar 16 mili. Jadi ini untuk patokan si crown-nya ya.
16 mili. Oke, ini kita pakai mode surface ya, yang kanan ini. Mode surface sehingga nanti kita dapat bolong kayak gini ya. Oke, ininya saya on off-kan dulu si shadow-nya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita dapatkan ini, kita coba sketch bagian dari samping ya, untuk menggambar outline si crown-nya. Oke, di sini sebelum itu, karena kita sudah extrude sampai sini, kita harus ngambil reference, pakai yang intersection, kita ambil referensi ini. Oke, dan sepertinya saya salah extrude ya, maaf. Yes, sorry, ini bukan ini ya, yang di extrude. Bentar. Oke, kita coba unblank lagi. Agak lupa ya. Maaf, maaf, maaf. Oke, yang kita extrude harusnya yang ini. Yang kedua terluar. Oke, salah, salah, salah. Maaf ya, maaf. Blank. Mana ngeblank itunya? Blank, sorry. Oke, yang ini ya. Yang kedua terluar. Oke, ini delete saja lah. Oke, salah. Kita harusnya extrude yang ini arah ke bawah 16. Salah ya, maaf ya. Oke, kita sketch ulang. Oke, kita ambil referensi. Oke, ambil referensi ini, ambil referensi yang intersection ya, dan ini. Oke, setelah itu kita coba hide entities yang nggak perlu sehingga kita bisa fokus ke entities yang akan kita buat. Nah, pertama-tama kita gambar arc di sini ya, dua ini kita hubungkan dengan arc. Oke, ini free saja kayak gini, tinggal dikasih radius. Oke, sebelumnya saya pakai sekian 40. Oke, tinggal kita tambahkan beberapa entities yang lain. Ini ke bawah seperti ini, ke atas juga. Lalu di sini di atas kita tutup dengan arc. Arc 1, 2, 3. Inilah ya. Nanti gampang kita bisa bikin perpendikular kayak gini. Oke, terlalu ke atas, ini kita bisa batasin. Ini kita hapus, tapi kita batasin dengan dimensinya yang ini aja linear kayak gini. Ini cuma butuh sekitar 1,5. Nah, gitu. Ini sudah biru, tinggal bagian sininya kita coba kasih jarak untuk tinggi ininya ya. Dan saya kasih jarak 5 dengan sudut 45 derajat. Oke, ini sudah well defined semua. Oke, kalau sudah, yang ini kita revolve. Oke, revolve pakai mode yang solid ya, kayak gini. Nah, ya sudah jadi. Ini kita bisa blank. Oke, sudah jadi ya. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan mungkin di sini fillet. Filletnya satu kayaknya ya. Ya, cukuplah satu ya. Kayak gini. Nah, si eh, crown-nya 3D connection itu di samping-samping ini, setiap kuadran itu ada kayak apa ya, cantolan lah ya untuk memegang. Nah, kita bisa gambar juga sekarang sebelum kita lanjut ke proses yang lain. Oke, kita gambar di sini tadi ya saya sudah ada dimensinya. Sebelum itu kita ambil referensi lagi, ambil yang intersection, kita ambil kurva yang ini, intersection dengan face ini. Oke, kita dapatkan kurva ini. Nah, sekarang tinggal kita gambar arc-nya lagi. 1, 2. Yang ini dia lebih landai, kayak gini ya, lebih landai. Nah, tinggal kita detailkan saja. Oke, karena dia nanti akan di-extrude, lebih baik kita coba bikin full ini aja ya, close loop entities. Oke, sisanya tinggal kita detailkan di sini 1,75, sorry, 1,7. Oke, tinggi ini kita kasih misalkan 13. Oke, apalagi? Mungkin ini
2 ataupun cukup sebenarnya. Oke, sudah cukup sehingga dari sini, oh ininya mungkin 125. Nah, gitulah ya. Oke, exit sudah cukup. Kita bisa extrude, tapi pakai mode yang total symmetrical. Mungkin totalnya cuma 0,8 aja. Pakai mode yang base. Oke, sorry. Mode yang base, tapi ininya mode yang solid ya. Oke, seperti ini. Oke, nggak terlalu kelihatan. Oke, sisanya tinggal kita tambahkan fillet sedikit saja. Tadi misalkan 0,3 setiap ininya. Oke, kegedean nggak ya? Kegedean ya? 0,2 kayaknya. Oke, setelah itu tinggal kita ini sebenarnya bisa ditembuskan juga sih ke atas, cuman nggak apa-apa lah ya. Kita lanjutkan saja. Ini tinggal kita pattern geometri, pilih shape, pilih yang ini, kita pattern ke tengah, jumlahnya 4, range-nya 360. 4, pakai yang number and range, yang 4, 360. Oke, setelah seperti ini kita bisa unite, add ya, maklum, pindahan dari software lain. Oke, di add kayak gini, nah sisanya tinggal kita tambahkan fillet juga, mungkin di sini pakai yang 0,3 deh ya, 0,3. Oke, ini juga semua ya, dari semua ininya. Kegedean enggak? Udah sih enggak ya. 0,2 mungkin. Oke, 0,2 ya, enggak apa-apa. Oh, di sini ada error. Berarti 0,3 aja. Jadi terlalu kecil. Oke, mungkin cukup. Kenapa ada 2 ya? Oh, dia ada apa namanya 2 kali attach. Nggak apa-apa, yang penting ukuran sama. Oke, intinya seperti ini ya kita dapatkan untuk membuat si cantolannya ya, setiap samping di crown-nya. Oke, kita coba lanjutkan. Sekarang kita bikin untuk yang bawahnya, yang ini nih, yang ini kita perlu extrude dia ke bawah. Kita coba extrude. Dari itu kita coba extrude yang pas itu ukurannya 17. 17 ini pakai yang value, arahnya ke bawah. Oke, seperti ini. Ya, seperti ini. Oke. Nah, ini kan tadi untuk yang batas hitam putih ya. Kalau misalkan yang terluar tuh yang ini. Nah, kita extrude lagi sebagai batas bawahnya. Ini kita coba extrude lagi bagian terluar ke bawah ini 3 arah ke bawah. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba lihat ya. Lihat. Kita coba sketch di bagian sini. Untuk kita coba ambil lagi referensi garis ini dan ini. Oke, yang saya lupa ini radiusnya berapa ya? Sebentar saya cek. Oke, kalau lupa kita lihat dari sini. Radius si ini ya. Unblank. Ini kita bisa Ctrl D. Keluar ya. Ini kita lihat. Oh, di sini nggak pakai radius, tapi dia ininya
nempel ke tengah. Oke, jadi nggak pakai radius. Sorry. Oke, kita coba pakai cara yang sama ya. Plan view arc 1, 2. Jadi ininya kita nah nempel. Ya, jadi otomatis dia jadi itu sendiri. Well defined sendiri karena ininya di tengah. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kalau ukuran aslinya nggak tahu ya benarnya segimana. Tapi nggak apa-apa. Kita pakai cara yang ini. Oke, kita extrude. Nah, di sini ya kuncinya ini yang agak ribetnya menurut sebagian orang. Kalau menurut saya ya bisa-bisa aja. Oke, 10 ini bebas aja, ini nggak ngaruh. Oke, kita ambil sebagai kurva ataupun phase referensi ke sini biar nanti kita bisa bikin kurva atau disebutnya di sini apa ya, U-Visor, oke, antara kuadran. Oke, kita sudah ada di bagian sini, kita tinggal copy. Copy ini pakai mode yang sirkular ke sana. Oke, tapi saya nggak mau arah ke sini, tinggal kita mirror ya. Mirror ke sini. Kenapa di mirror? Ini nanti jawabannya di proses selanjutnya. Jadi kita perlu menggambar, ini kita blank juga deh, sambungan ya dari sini ke sini. Nah, kita bisa, ini kan udah ada ya, ini lingkaran, si 3D connection ini kan dia atasnya lingkaran, bawahnya dia nggak murni lingkaran gitu, kayak sambungan aja, sambungan surface. Nah, kita bisa gambar dengan menggunakan wireframe, di sini ada bend, sorry, bukan bend, blend. Blend, oke, kita coba sambungkan ini dengan ini, kayak gitu. Ini nggak saya ubah ya, si nilainya ini by the way bisa ditarik-tarik. Cuman saya pakai default saja. Pakai default. Kalau dirasa kurang pas, bisa ditarik-tarik tentunya atau type in di sini. Oke, connection-nya pun sebenarnya kita bisa atur mau itu G0, G1, G2, G3, dan seterusnya ya. Nggak ada sih. Nggak ada yang lebih tinggi dari G3 di sini. Oke, kita pakai G2. Kenapa G2? Sebenarnya G1 pun bisa. Karena nanti saya akan membuat surface-nya G1. Jadi minimal surface yang ingin yang bisa terbuat untuk connection G1 minimal kurvanya itu at least G1 atau lebih tinggi, G2 ataupun G3. Nah, biar aman saya pakai G2. Oke, kenapa seperti ini? Nah, ya ini pengetahuan surface modeling lah salah satunya gitu. Oke, setelah ini kita tinggal sambungkan dari sini ke sini, saya middle click ya. Oke, takutnya nggak bisa. Gini aja. Ini saya klik ini, atau middle click sama aja, lalu klik ini. Nah, tadi kan ada curve ya. Ada curve, ada edge. Ini saya pakai edge surface-nya ini. Kenapa? Karena nanti untuk connection detection-nya lebih bagus pakai edge surface-nya. Biar nanti kalau misalkan kita setting connection di sini, otomatis si surface-nya itu ke auto detect gitu. Kalau misalkan pakai kurva harus kita detect manual. Oke. Nah, untuk ini kan U-nya ya. U-nya ini saya pindahin ke sini V-nya. Udah belum sih? V-nya. Nah, oke. Klik sini atau middle click lalu sini. Nah, ini kan G0 semua nih. Kita bisa langsung G1 tuh. Di sini auto pick dia. Face-nya itu auto terselect gitu. G2 U-nya sini U1, U2-nya otomatis terpilih juga si face-nya. Jadi gunanya kayak gitu. Oke. Ya. Udah. Kita sudah punya surface ini nih, kita blank, sisanya tinggal dilengkapi saja. Kesananya lebih mudah. Jadi tantangan terbesarnya cuma bikin ini aja ya. Misalnya ini tinggal mirror ke sebelah sana,
Lalu dari sini juga tinggal di mirror lagi ke sebelah kanan ya. Nah, coba kita cek si surface reflection. Nah, kayak gini ya, nggak terlalu jelek juga, cukup lah, cukup ya. Walaupun dia koneksinya G1, karena tadi kita bikin apa namanya, kita persiapkan kurvanya itu di G2, jadi nggak terlalu jelek di sininya, cukup lah ya untuk latihan gitu. Realnya saya nggak tahu, silakan tanya 3D Connection berapa eh, nominal sambungannya mereka. Cuman ini untuk latihan aja. Oke, kita balik lagi ke sini. Oke, setelah seperti ini, sisanya tinggal kita lengkapin. Yang paling paling bawah ini kita bisa tutup dengan menggunakan trim plane kayak gini. Ya, tutup trim plane. Nah, bagian sininya kita sketch saja ya, sketch mengikuti bentukan yang atas. Kita sketch di sini itu, lalu kita ambil referensi lagi, reference yang ini. Oke, nah ini kita bisa bikin section ya, dan view lagi. Ini tinggal kita tutup, draw satu, sini, sini. Oke, ini tinggal dilengkapin. Misalkan di sini 7. Oke, ininya biar sama, ininya 45 derajat. Dan bisa di offset juga ya. Ini kembali lagi, bebas saja. Oke, dari sini kita coba revolve. Nah, kelihatan ya, ini aja. Set, revolve ke tengah sini. Oke, sehingga dia nutup. Nah, setelah nutup, udah tinggal kita sew surface, sew dijahit itu semuanya. Ini kalau ngalangin kita hide dulu. Jadi ini surface semua ya, surface. Tinggal kita tinggal kita sew base-nya ini, operatornya pilih saja kayak gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, udah enak, kita tinggal tambah detail-detail kecil. Misal di sini kita kasih radius 1, 1 juga di sini, seperti itu. Oke. Nah, sisanya tinggal em, apa namanya? Tinggal touch up saja ya, touch up saja. Oke, kita ada garis ini ya. Garis ini tadi kita pakai untuk sebenarnya untuk pemotongan ya ke bawah. Coba kita extrude aja deh. Ini kita potong ke bawah. Kita potong, dia ketemunya di mana? Nah, dia ketemunya di sini. Sehingga nanti kita bisa sketch, kita ambil titik ini ya, titik ini. Ini kalau mau ambil titiknya, bisa saja kita pakai intersection line, intersection curve and surface. Curve ini sama ini. Sorry. Kalau nggak curve ini sama surface ini deh. Nah, titiknya ada gitu. Jadi boleh kita sketch dari sini, sketch itu. Nah, dari titik ini kita gambar garis biar aman, garis line biar oke. Mana yang tengah? Nah, ini ya. Jadi kita dapat titik perpindahannya ya. Ini bebas aja dikasih berapa gitu. Oke, exit. Oke, sehingga di sini kita punya tools untuk memotong ya, atau divide. Ini kita bisa divide. Ada pakai surface, ada pakai extrude curve ya. Base-nya ini, cutting-nya ini ya, kita cutting. Nah, gitu. Oke, sisanya tinggal kita hias-hias sesuai dengan model aslinya ataupun dengan sesuai selera. Oke, tapi intinya untuk modelingnya
kurang lebih seperti ini. Oke, satu lagi deh, kita divide ya bagian atas. Base-nya ini, cuttingnya ini saya pakai curve saja. Ini. Nah, udah kepotong ya. Lalu, oke, sorry, jangan pakai itu deh. Ini better kita extrude aja, extrude ke bawah. Nanti untuk motong gitu kita divide lagi ini offset. Kita offset mana? Kita offset si ininya, offset 1. Oke, lalu kita divide aja nih shape-nya, kita divide semua. Pakai ini, kita divide pakai 1, 2. Cutternya kita delete. Nah, kayak gitu. Oke, sisanya tinggal kita kembali lagi, tinggal kita touch up, touch up, touch up, touch up. Ini sebenarnya di sini perlu lagi ya, satu lagi kita divide kalau boleh, kalau bisa. Oke, satu lagi deh. Sketch. Satu lagi untuk divide si apa namanya? Bagian lampu ya, lampu di bawah itu kita coba divide saja. Cuma enggak pun enggak apa-apa ya. Coba ini saya section sampai mana ya kira-kira ya. Ya, kira-kira di sini lah ya. Jadi garis lampunya itu nanti bisa agak ke bawah. Ini saya offset aja sedikit. Minus 0,5. Oke, saya akan pakai garis yang bawah. Ininya saya bikin ini saja. Oke. Jadi lampunya nanti di sini. Atau ya, kita coba saja. Kita divide. Ini. Cutternya ini. Sorry. Pakai yang ini ya. Directionnya ke sini. Nah, itu. Oh, terlalu ke atas ya. Oke, gampangnya gini aja deh. Kita coba extrude aja. Maaf ya, kita berkutik lama di sini. Sebenarnya nggak terlalu penting. Oke, kita kayak gini. Saya coba offset sedikit ke atas. Offset. Oke, saya rasa cukup segini. Padahal tadi yang pakai yang atas aja ya cukup ya. Salah. Berarti ini yang dinyatain, ini yang di iniin. Oke, pakai ini saja. Nanti kalau misalkan agak kurang-kurang, ya sudah. Extrude. Ini kita extrude. Oke, kita split bodinya. Divide body ini dengan pakai mode yang surface, pakai surface ini. Nah, nanti lampunya kita bisa apply di sini nih lampunya. Atau kelihatan nggak ya lampunya atau di sini. Oke, kita coba-coba deh nanti. Oke, sisanya di sini kita tinggal hias-hias dengan menggunakan appearance manager ya di sebelah kanan. Untuk lebih jelas lagi kita coba atur, kita coba hide semua sketch dan juga wireframe dan juga titik. Oke, ini hide semua, kita munculin solidnya aja. Gitu. Oke, jadi rapi ya. Oke, sisanya tinggal kita tambah material ke sini. Oke, di material di sini kita bisa buka ya di Right Manager di bagian Appearance. Oke, di sini ada GW3D Appearance Library.
Kita coba apply satu persatu. Untuk paling bawahnya kita coba apply pakai metal, steel, polished steel. Kita pakainya modi kayak gini. Oke, sisanya kita pakai paint atau plastik mungkin. Gloss saja, black gloss ini. Body, tuh nggak terlalu kelihatan ya, kelihatan nggak ya? Sama. Oke, ya, nah ini pakai yang gloss white. Sorry, oke, gloss white. Ini surface aja deh. Nah, ininya yang paint black, yang metallic. Nah, dalamnya ini ya, dalamnya ini kita bisa pakai lighting, LED, pakai yang biru. Kita coba apply ke sini. Surface aja. Nah, sempurna. Oke, ya. Jadi itu saja untuk caranya. Oke, sisanya tinggal kita tambah mungkin uh, shadow kayak gini atau di scenes kita bisa atur-atur. Kita bisa tambahkan lighting. Lightingnya mungkin pakai ini saja. Dari mana? Dari sini bisa kayak gitu. Oke. Sorry. Lighting. Dari sini oke. Ini sisanya delete. Nah, jadi nggak terlalu banyak ya. Ada ambient, ada lightingnya di sini. Oke, ini pun kita bisa atur-atur ya brightness-nya. Nah, seginilah cukup ya. Oke, ya sudah selesai. Jadi caranya seperti itu untuk menggambar, memodeling 3D connection space mouse yang wireless ya. Ukurannya memang tidak ukuran asli, mendekati saja, cuman caranya kurang lebih seperti ini. Oke, dari semua ini ada banyak yang bisa dipelajari, terutama pembuatan bagian bawah sini ya dengan menggunakan surface freeform yang ini curve. Sebelum itu kita atur juga di bagian wireframe-nya dengan menggunakan blend. Kita atur connection continuity settingannya di G2, lalu kita dapatkan surface di G1 dan seterusnya. Oke, dan juga kita tadi tunjukkan bagaimana menggunakan appearance manager di sebelah kanan sini. Kebetulan ini di dua versi terakhir ya, di dua versi terakhir kita manage di sebelah kanan sini dan sudah lebih banyak appearance yang bisa kita pakai. Materialnya juga sudah lebih banyak. Dan kita bisa mengenerate view yang cukup oke, memang nggak superior ya, tapi cukup oke seperti ini. Oke, jadi itu saja untuk tutorialnya. Semoga membantu. Terima kasih.